Salam sahabat Kabari yang dikasihi Tuhan. Sahabat Kabari, saya mau bertanya kepada sahabat sekalian, apakah sahabat pernah menonton sepak bola? Ketika kita menonton sepak bola, saya mau berbagi buat sahabat, di menit-menit terakhir, biasanya menit-menit terakhir sebelum pertandingan selesai, biasanya energi para pemain itu lebih besar dibanding ketika baru main. Konsentrasi penuh dan juga kekuatan penuh itu dicurahkan di menit-menit terakhir. Kenapa? Karena di menit-menit terakhir bisa terjadi perubahan. Satu misal dalam satu pertandingan, skornya sama 2-2. Dan pada waktu menit-menit terakhir, saya melihat kedua klub itu bermain dengan luar biasa. Mereka mencurahkan, mereka memberikan permainan yang terbaik mereka di menit-menit yang terakhir itu. Mereka berlomba-lomba untuk bisa mencetak satu gol terakhir yang akan membuat perbedaan atau yang akan membuat kemenangan bagi klub tersebut. Dan saya mau berkata kepada kita, ketika tercipta gol itu, apalagi di menit terakhir, di detik terakhir, sebelum wasit menyemplitkan peluitnya, itu adalah satu kemenangan yang luar biasa. Dan ketika itu terjadi, maka klub tersebut akan bertepuk sorak dan berlari kegirangan. Seolah-olah mereka melupakan 90 menit lebih mereka bertanding di lapangan sepak bola tersebut. Mereka melupakan semua rasa capek tersebut karena mereka memperoleh kemenangan di menit-menit terakhir itu. Saya mau berkata kepada kita semua, sahabat yang dikasihi Tuhan, mungkin persoalan-persoalan kehidupan kita saat ini berat, tetapi saya mau berkata kepada kita, perhatikan dengan baik-baik. Menit-menit terakhir juga Tuhan masih sanggup untuk memberikan keselamatan. Tuhan masih sanggup untuk memberikan pertolongan bagi kita semuanya. Jangan pernah putus asa, tetaplah percaya. Bahkan sampai menit terakhir, sampai kita memperoleh kemenangan itu, Tuhan masih terus bekerja buat kita semuanya. Ada satu ayat yang akan kita bagikan bagi kita semuanya. Saya akan bacakan dari Lukas pasal 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ayat ini berbicara ketika Tuhan Yesus berada di atas kayu salib dengan dua penjahat yang ada di sisinya. Dan salah satu penjahat itu menyadari akan segala dosa-dosanya, menyadari akan keberadaan hidupnya, dan dia merasa tidak layak melihat Tuhan Yesus berada di kayu salib tersebut. Karena dia melihat bahwa Tuhan Yesus tidak ada kejahatan di dalam dirinya. Kenapa dia harus salibkan? Sedangkan dia layak untuk disalibkan. Melihat ini, Tuhan Yesus berkata seperti yang tadi, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Sahabat kabar yang dikasih Tuhan, saya mau berkata kepada kita semuanya, penjahat ini tidak mengharapkan dia akan berada di Firdaus oleh karena kehidupannya. Dia sadar sepenuhnya, dia nggak layak untuk masuk di dalam Firdaus. Dia hanya layak disalibkan. Dia hanya layak dihukum mati seperti itu. Tetapi siapa sangka di menit-menit terakhir kehidupannya, sebelum dia mengembuskan napasnya, justru dia memperoleh surga Firdaus dalam hidupnya. Saya mau berkata kepada kita semuanya, memang dia memperoleh surga dalam kehidupannya, tapi dia tidak memperoleh mahkota. Tapi itu tidak masalah. Kadangkala kita tidak berpikir lagi, kita tidak bisa berpikir lagi apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, di waktu-waktu yang terakhir, ketika kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan, pasrah sepenuhnya dengan keadaan yang terjadi ini, pasrah kepada Tuhan, percayalah pasti masih ada pertolongan buat kita semuanya. Jangan pernah berputus asa, tetapi tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan. Tetap pasrahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetap kita datang kepada Tuhan. Sebab di menit-menit terakhir, di waktu-waktu terakhir, Tuhan masih sanggup untuk menolong kita. Tuhan masih sanggup untuk memberkati kita. Tuhan masih sanggup untuk memberikan mukjizat bagi kita semuanya. Keselamatan diterima oleh penjahat ini. Dan saya percaya bukan hanya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita semuanya, tetapi setiap pergumulan kita, setiap kesulitan-kesulitan kita alami di menit-menit terakhir, selama masih ada waktunya, Tuhan pasti bisa tolong kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sangat yakin dan percaya Tuhan, dalam setiap pergumulan kehidupan kami, selama masih ada Tuhan, selama masih Tuhan bersama dengan kami, pasti Tuhan sanggup untuk menolong kami. Meskipun itu di menit-menit terakhir, di waktu-waktu terakhir, kami sangat yakin dan percaya
percaya Tuhan bahwa Tuhan masih sanggup untuk menolong dan Tuhan masih sanggup untuk memberkati kami. Masih ada jalan keluar, masih ada pertolongan Tuhan, masih ada keajaiban, masih ada mujizat buat kami semuanya Tuhan. Biarlah Engkau membangkitkan iman percaya kami, biarlah Engkau membakar semangat kami, memberikan bagi kami kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Tuhan pasti menolong kami semuanya dan Tuhan pasti memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sahabat kabar yang dikasihi Tuhan, apabila sahabat diberkati melalui renungan ini, berilah dukungan dengan memberikan like, komen, dan subscribe pada lonceng di bawah ini. Dan jangan lupa, bagikan renungan pada sahabat-sahabat yang lain supaya mereka juga diberkati. Oke?